Anda suka kopi? Saya suka sekali dengan kopi. Dan kopi itu ternyata sangat baik bagi kesehatan. Bagi otak Anda, bagi otak kita, maka kopi ini akan menghambat terjadinya penuaan, proses penuaan di saraf di bagian otak, sehingga bisa mencegah Alzheimer, Parkinson, demensia, atau kepikunan. Bagi jantung, ternyata kopi juga punya manfaat yang luar biasa, memproteksi jantung dari berbagai macam penyakit jantung. Kemudian bagi hati, ternyata kopi juga berdampak mengurangi risiko terbentuknya penyakit perlemakan hati atau fatty liver. Sangat baik kan itu jadinya. Selain itu juga kopi bisa mencegah potensi timbulnya kencing manis tipe 2 atau DM tipe 2. Dan juga yang luar biasa, kopi ternyata punya potensi untuk mengurangi timbulnya risiko kanker bagi tubuh kita. Selain itu juga, kopi juga bisa mengurangi depresi dari yang diderita seseorang. Ya. Bagi saya, ada tambahannya, kopi ternyata membuat saya lebih tahan terhadap lapar, sehingga saya dengan mudah melakukan intermittent fasting. Saya hampir tiap hari melakukan intermittent fasting minimal 16 jam, bahkan seringkali sampai 21 jam untuk melakukan intermittent fasting. Ya. Saya lebih baik minum kopi daripada makan. Ya. Saya taruh dulu ya. Ternyata semua manfaat kopi itu bisa hilang ketika kopi itu dicampur dengan gula, ditambah dengan unsur-unsur yang lain, yaitu gula, creamer, susu, ataupun lemak trans. Ya. Dan semua ini ternyata banyak terdapat atau terkandung di dalam kopi saset instan, terutama yang 3-in-1. Ya. Unsur-unsur ini justru berbahaya bagi kesehatan kita. Merusak rasa kopi, ternyata merusak juga manfaat dari kopi. Kita bahas yuk satu-satu. Ternyata dalam kopi saset itu kandungan kopinya, beberapa info mengatakan berkisar antara 2-15% saja. Jadi 85-98% bukan kopi. Lalu apa? Nah, ini yang patut diduga. Pertama adalah kandungannya yang terbanyak karbohidrat. Karbohidrat ini ya diduga, ya saya duga adalah tepung yang banyak. Karena di dalamnya juga ada perisa makanan, yaitu perisa kopi. Jadi yang memberikan rasa kopi. Tepung diberi rasa kopi juga akan rasa kopi kan jadinya. Nah, tepung ini adalah tepung yang karbohidrat simple, jadi karbohidrat yang masuk ke dalam tubuh ini akan mudah diubah menjadi gula darah. Nah, itu yang beresiko meningkatkan gula darah Anda menjadi tinggi. Dampaknya adalah insulin sering keluar dan terjadi resistensi insulin namanya. Sakit atau penyakit karena resistensi insulin itu sangat banyak sekali saat ini, seperti kencing manis, darah tinggi, jantung, koroner, ya, kemudian stroke, kanker, gagal ginjal, autoimun, dan masih banyak yang lainnya. Itu adalah penyakit-penyakit yang tergabung dalam sindrom metabolik yang disebabkan karena resistensi insulin karena gula darah yang selalu tinggi di dalam tubuh seseorang. Dampaknya dari konsumsi tepung yang sangat tinggi tadi itu. Kemudian unsur yang kedua yang tidak kalah berbahayanya adalah adanya gula tambahan. Gula tambahan ini yang terbanyak seringkali terbuat dari gula jagung. Nah, gula jagung ini mengandung banyak atau tinggi fruktosa atau gula buah. Nah, fruktosa yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan diubah oleh liver menjadi lemak. Dan yang paling banyak menampung lemak duluan adalah liver. Karena itu liver atau hati Anda akan mengalami perlemakan hati. Ciri dari perlemakan hati adalah perutnya membuncit. Jadi orang yang perutnya buncit hampir bisa dipastikan terjadi fatty liver atau perlemakan hati, yang tentu saja ini akan memicu timbulnya resistensi insulin. Seperti yang dampak dari tepung tadi itu juga terjadi resistensi insulin, gula tambahan juga menimbulkan resistensi insulin melalui perlemakan hati. Unsur yang ketiga yang tidak kalah bahayanya adalah trans fat. Ya. Kopi yang mengandung creamer atau krim itu pada umumnya terbuat dari atau bahan bakunya di dalamnya ada trans fatnya. Trans fat itu adalah lemak tidak jenuh jenis trans, ya, atau lemak tidak jenuh yang diberikan hidrogen, ditambahi dengan hidrogen di dalamnya sehingga tidak cepat rusak, tidak cepat timbul rasa bau tengik, ya, dan rasanya juga lebih enak, lebih gurih, sangat menarik untuk industri makanan jadinya. Ya. Tetapi dampak buruk dari lemak trans ini atau trans fat itu adalah terjadi peradangan di dalam tubuh, menimbulkan peradangan di dalam tubuh. Kemudian selain itu juga meningkatkan LDL atau lemak jahat dan menekan HDL di dalam tubuh Anda. Dampaknya ini sangat buruk sekali. Ketika peradangan di dalam pembuluh darah dengan LDL yang tinggi, maka mudah terjadi penyumbatan di pembuluh darah. Ketika pembuluh darah tersumbat di otak, maka terjadilah stroke. Ketika
penyumbatan itu ada di jantung, maka terjadi serangan jantung yang bisa menyebabkan fatal. Ya, fatality-nya sangat tinggi. Itu dampak dari unsur-unsur yang ada di dalam kopi saset instan 3-in-1. Memang dampak-dampak itu tidak berlangsung secara instan, cepat, tapi butuh proses setahun atau 2 tahun atau 3 tahun, ya, beberapa tahun. Dan proses yang panjang itu membuat seseorang tidak tahu penyebabnya apa ketika tubuhnya mengalami kesakitan atau penyakit itu, ya. Karena konsumsi kopi tersebut memang nagih, rasa enak. Mungkin bisa sehari, bisa 3 kali, dan dilakukan minumnya juga tiap hari. Dan tanpa sadari timbul penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi itu. Itu gara-gara kopi instan yang dampaknya tidak instan. Sehingga seseorang itu seolah-olah dibunuh secara pelan-pelan jadinya. Ya, gara-gara kebiasaan minum kopi yang penuh dengan campuran-campuran tadi itu. Karena itu saya sarankan, ketika Anda minum kopi, sebaiknya seperti yang saya lakukan, benar-benar kopi hitam, tanpa gula, tanpa creamer, tanpa susu. Itu adalah penikmat kopi sejati. Karena dengan hanya kopi saja, kita bisa merasakan rasa kopi yang asli itu apa. Bagaimana rasanya yang sangat nikmat itu. Ya. Dan manfaatnya juga sangat luar biasa kan? Terhadap kesehatan, kopi yang murni, kopi hitam itu ya, tanpa campuran apapun. Demikian cerita tentang kopi, semoga kopi itu menjadi kopi yang sehat bagi Anda, bukan kopi yang membuat diri Anda menjadi sakit. Bila informasi ini bermanfaat bagi Anda, silakan bagikan kepada yang lainnya. Salam sehat dari saya, Dr. Oi, selamat menikmati kopi Anda.